Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nurjaman dengan NPM 233402135. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang kasus 1 peramalan forecasting dengan judul Kopi Nusantara dan tantangan menebak musim. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat peramalan dalam konteks operasional CP Kopi Nusantara? Peramalan forecasting memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional CP Kopi Nusantara, terutama karena perusahaan ini bergerak di bidang distribusi kopi kemasan premium yang menghadapi pola permintaan musiman. Beberapa manfaat utama peramalan dalam konteks ini adalah: satu, mengantisipasi permintaan pasar dengan melakukan peramalan yang baik. Perusahaan dapat memprediksi kapan permintaan kopi akan meningkat, misalnya saat bulan Ramadan atau menjelang akhir tahun. Dengan mengetahui hal ini lebih awal, manajemen bisa menyesuaikan strategi produksi dan distribusi dengan lebih tepat. Yang kedua, menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Tanpa peramalan, risiko understock atau overstock menumpuk saat permintaan sangat besar. Keduanya bisa merugikan. Understock menyebabkan kehilangan peluang penjualan, sedangkan overstock meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko produk kadaluarsa. Yang ketiga, efisiensi produksi dan distribusi produksi kopi kemasan membutuhkan perencanaan mulai dari pembelian bahan baku, pengemasan, hingga distribusi ke retail modern. Peramalan membantu menyusun jadwal produksi yang optimal sehingga tidak ada kapasitas yang sia-sia. Yang keempat, pengelolaan keuangan yang lebih baik. Perusahaan dapat mengelola kas dan anggaran dengan lebih efisien jika memiliki gambaran yang jelas tentang kebutuhan mendatang. Misalnya, pengadaan bahan baku dapat dilakukan secara bertahap mengikuti pola permintaan yang sudah diprediksi. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan strategis. Data hasil peramalan juga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang seperti kapan menambah kapasitas produksi, membuka jalur distribusi baru, atau meluncurkan produk varian baru saat tren permintaan meningkat. Pertanyaan yang kedua itu, metode peramalan seperti apa yang cocok untuk pola permintaan musiman ini? Jelaskan alasannya. CP Kopi Nusantara menghadapi pola permintaan musiman yang artinya ada periode tertentu dalam setahun di mana permintaan meningkat, seperti bulan puasa dan akhir tahun. Sementara di periode lainnya, permintaan menurun. Untuk menangani pola seperti ini, metode peramalan kuantitatif berbasis deret waktu musiman adalah yang paling cocok. Metode yang direkomendasikan yang pertama itu ada Whole Winter Exponential Smoothing. Cocok untuk data yang memiliki tren dan pola musiman, menggunakan 3 komponen level, tren, dan musiman. Fleksibel dan bisa disesuaikan dengan data historis yang tersedia. Yang kedua itu ada Sarima, merupakan pengembangan dari model Arima yang mengakomodasi komponen musiman. Lebih kompleks tapi sangat akurat jika data historis cukup banyak dan fluktuasi musiman cukup tajam. Dapat digunakan jika data memiliki siklus musiman tahunan atau bulanan yang konsisten. Yang ketiga, moving average musiman. Lebih sederhana dan cocok untuk perusahaan yang belum memiliki sistem data yang kompleks. Menghitung rata-rata penjualan di bulan atau periode yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Kurang akurat jika ada tren naik atau turun yang signifikan, tapi tetap berguna sebagai pendekatan awal. Alasan metode ini cocok: permintaan kopi pada CP Kopi Nusantara tidak stabil sepanjang tahun, tetapi menunjukkan pola yang berulang secara periodik. Dengan menangkap pola musiman secara akurat, perusahaan bisa merespon lebih proaktif dan efisien terhadap lonjakan permintaan. Metode-metode ini terbukti digunakan di berbagai industri makanan dan minuman untuk mengelola permintaan musiman dengan sukses. Pertanyaan ketiga, jika Anda menjadi manajer operasional, bagaimana Anda menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif? Sebagai manajer operasional, tugas saya adalah memastikan sistem peramalan berjalan baik dan menghasilkan informasi yang dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan. Saya akan menyusun perbaikan sistem peramalan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data historis. Kumpulkan data penjualan kopi per bulan atau per minggu selama minimal 2-3 tahun terakhir.
Data diklasifikasikan berdasarkan wilayah, jenis produk, dan periode musiman tertentu. Yang kedua, analisis pola permintaan. Gunakan grafik dan statistik sederhana untuk mengenali tren fluktuasi dan siklus musiman. Yang ketiga, pemilihan metode. Peramalan yang sesuai jika sumber daya terbatas, mulai dari metode sederhana seperti moving average musiman. Yang keempat, implementasi sistem forecasting. Buat template sederhana di Excel untuk peramalan setiap bulan. Tetapkan waktu rutin. Yang kelima, validasi dan evaluasi akurasi. Dibandingkan hasil peramalan dengan realisasi penjualan, hitung error matrix seperti MAPE, mean absolute percentage error, atau MAE, mean absolute error, untuk mengukur akurasi peramalan. Yang keenam, yang terakhir adalah kolaborasi antar bagian. Libatkan tim pemasaran, distribusi, dan gudang dalam menyusun dan meninjau hasil peramalan. Gunakan insight dari lapangan, misalnya informasi tentang promosi, pesaing, tren pasar, sebagai bahan pertimbangan dalam prediksi. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.